Seringkali kita mendengar ada satu pernyataan yang seperti ini. Apakah Tuhan ada? Sepertinya Tuhan tidak adil dengan hidup saya. Orang lain ditolong, saya enggak. Orang lain diberikan kesembuhan, saya sampai sekarang masih sakit. Ini sama seperti dalam Keluaran 17 ayat 7b. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bangsa Israel meragukan keberadaan Tuhan, meragukan kebesarannya Tuhan, meragukan kasih karunia Tuhan. Dan pernyataan-pernyataan yang timbul tadi yang sering kita dengar, bahkan kita juga sering berkata seperti itu dalam hati kita. Apakah Tuhan ada atau tidak? Karena masalah saya sampai hari ini belum selesai. Karena saya masih mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh. Apakah Tuhan tidak memperhatikan hidup saya? Atau hanya Tuhan memperhatikan orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya? Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat adil. Masalah yang kita hadapi membuat kita harusnya semakin mengerti, memahami akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang, bahkan saya sendiri, seringkali pun memunculkan pernyataan-pernyataan seperti tadi. Tapi kalau sedang dalam keadaan baik-baik saja, kita lupa sama kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang ada, kita asik dengan dunia kita sendiri. Bahkan melupakan kedaulatan Tuhan, melupakan kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Nah, mengapa kita seringkali mengucapkan, melontarkan pernyataan-pernyataan yang seperti tadi? Karena kita kurang percaya. Karena kita ingin memaksakan kehendak kita. Setiap apa yang kita inginkan harus terjadi dengan cepat, dengan instan. Nah, ini orang-orang yang sering makan makanan instan, cepat saji. Jadi kebawa-bawa dengan kehidupan rohaninya. Begitu ya. Jadi kurang-kurangin makan makanan instan. Biar tahu bagaimana rasanya makanan yang dihasilkan dari proses. Nah, Tuhan juga pengennya seperti itu. Nah, hari ini saya mau bagikan 3 hal buat kita semuanya. Supaya kita lebih mengerti lagi, memahami lagi kasih dan kebaikan dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa sih sampai hari ini permasalahan saya masih tetap ada? Kenapa sih saya masih mengalami kelemahan tubuh? Kenapa orang tua saya masih sakit? Kenapa sampai hari ini saya sudah umur sekian belum menikah, belum menemukan jodoh? Kenapa sih saya sampai hari ini belum dapat pekerjaan? Padahal sudah melamar kemana-mana. Padahal pendidikan saya tinggi, tapi kok saya belum bisa kerja? Yang perlu diingat, yang pertama adalah ketika kita berdoa, yang terjadi bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Kita perlu memahami, waktu Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Di dalam waktunya Tuhan ada kedaulatannya Tuhan, ada pikirannya Tuhan, ada perasaannya Tuhan. Dan Tuhan tahu kapan Dia harus menjawab setiap pergumulan doa kita. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita membuat kita semakin takut dengan hari-hari yang kita jalani. Tapi ingat, waktu Tuhan yang berlaku. Dalam proses ini, Tuhan pengen lihat kita masih setia nggak memuji Tuhan. Kita masih bisa berkata nggak kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah baik untuk selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Kasih setia Tuhan tidak pernah luntur sedikit pun dan tidak pernah berubah atas kehidupan kita. Kita harus tahu waktunya Tuhan yang berlaku, bukan waktu kita. Yang kedua adalah pertolongan Tuhan kepada setiap pribadi, kepada setiap individu itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah engkau menyamakan kasih karunia Tuhan. Mujizat Tuhan beda-beda. Kita tidak bisa bilang begini, Tuhan dia ya sembuh, saya juga pengen sembuh, iya. Tapi caranya Tuhan mendidik kita lewat setiap problem yang kita hadapi. Membuat kita sadar, harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kreatif. Punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Kalau Tuhan yang kita sembah hanya monoton, cara menyembuhkannya begitu aja, cara memberikan jalan keluar, solusi begitu-begitu aja, aduh. Ingat, Tuhan yang kita sembah itu punya segala sesuatunya. Dia menciptakan langit, bumi, dan seluruh alam semesta ini. Bahkan dia yang membentuk kita dengan tangannya. Dia memberikan nafas kehidupan buat kita. Jadi ingat, cara Tuhan menolong setiap pribadi itu berbeda-beda. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau harus mengerti bahwa Tuhan kita itu maha besar, maha dahsyat. Dia punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya dia datang dari surga, turun ke bumi ini, lahir di kandang domba yang hina. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Tapi ingat, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak melupakan orang-orang yang berharap kepadanya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tapi sebaliknya, seringkali kita yang melupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagi setiap kita yang hari ini mengalami tantangan, masalah yang begitu pelik, yang begitu menyedihkan, yang begitu menakutkan. Apalagi kita masih ada di periode pandemi COVID-19 ini. Tetap percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup menolong engkau. Tetap berdoa. Berdoa itu bukan supaya Tuhan mendengar suaramu, tapi berdoalah sampai engkau mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidupmu, apa yang Tuhan mau bentuk dari hidupmu, itu dalam doa. Jadi doa bukan memaksakan kehendak kita supaya jadi. Dan doa bukan menjadikan Tuhan seperti jin. Ku beri engkau satu permintaan. Enggak. Tapi doa mengajarkan kita untuk semakin dengar-dengaran kepada Tuhan. Untuk semakin turut kepada Tuhan. Untuk semakin tunduk dan belajar dari setiap proses kehidupan yang kita alami. Ingat, selama kita hidup selalu akan ada tantangan. Tapi ingat juga, selama kita hidup dan percaya dan berharap kepada Tuhan, selama itu juga mujizat masih ada bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi diriku juga. Dan yang paling luar biasa, bagi bangsa Indonesia, mujizat masih ada. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, dia tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kita terus bertahan di setiap masa-masa yang kelam.
dalam hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, dan jangan pernah melupakan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita.